aqalilun fina salihuna ya Rasulullah, apakah orang-orang yang soleh di kalangan kami sedikit ya Rasulullah? Nabi menjawab, antum katsir, orang-orang yang soleh itu banyak, wa qalilun minhumul muslihun, yang sedikit itu hanya yang berbuat kebaikan, yang memperbaiki keadaan. Maka tidak pernah ada umat manusia bangsa manapun yang benci kepada orang yang berbuat baik. Sepanjang zaman, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada yang benci kepada orang yang berbuat baik. Hanya mereka benci kepada orang yang memperbaiki keadaan. Kita sholat jamaah nggak ada yang benci kita, semua senang ke kita. Kenduri diundang ke warung kopi, ditraktir, semua selesai. Tapi jangan pernah ajak mereka sholat berjamaah. Cobalah kawan-kawan yang setiap hari traktir kita untuk minum makan tersebut karena kita sholat berjamaah, coba ajak mereka sholat berjamaah. Hanya 3 kali kita sempat ditraktir lagi, setelah itu mereka menghindar. Hei dadu yang kaai bakat mayangnya. Itu baru mengajak berjamaah. Belum lagi kalau kita menasihati mereka buang-buang waktu di warung kopi. Duduk di warung kopi di traktir, rampakan handuk kedai kopi. Dekati mulang pada buku kajian baca. Itu menjadi pertemuan terakhir dengannya. Ke depan nggak pernah terlihat lagi. Asal melihat kita datang, dia langsung bayar tagihan, berangkat aja. Kenapa? Karena manusia tidak ingin diubah keadaannya menjadi lebih baik. Maka betapa banyak orang-orang alim yang baik di dunia ini. Betapa banyak orang-orang alim yang baik di Indonesia ini. Tapi yang dimusuhi hanya satu, Habib Rizik saja. Kenapa? Karena beliau memperbaiki keadaan, bukan hanya berbuat baik untuk diri sendiri. Andai kata beliau mencari aman, maka beliau sudah aman di Arab, tinggal tawaf, umrah, sa'i, haji, aman, tidak ada yang mengganggu beliau di sana. Tapi karena memikirkan tanggung jawab di negeri tempat kelahiran beliau, kemungkaran dan mafasid tersebut merajalela, beliau pertaruhkan semua risiko tersebut. Jangankan beliau, kita pun membayangkan bahwa beliau pulang kemari tidak akan aman. Tapi risiko tidak aman itu beliau jalani. Kenapa? Karena tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Maka beliau pulang. Dan ternyata terbukti. Terbukti bahwa itu dipersoalkan dengan berbagai dalih. Yang penting beliau harus bisa ditangkap. Maka kalau ingin hidup aman, jadilah orang baik. Tapi bila Anda ingin memperbaiki keadaan, maka siap-siaplah untuk menanggung risiko. Dan itu yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, wa'mur bil ma'rufi, amar ma'ruf, belum ada masalah, wanha 'anil munkari, dan cegahlah dari perbuatan mungkar, barulah ada masalah. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas derita apapun yang akan menimpamu. Baru derita itu datang ketika kita nahi mungkar. Amar ma'ruf tidak ada masalah. Maka kawan-kawan dari jamaah tabligh, mereka amar ma'ruf, kemana-mana mengajak orang sholat berjamaah, kemana-mana mengajak orang pengajian, kemana-mana mengajak orang berzikir, kemana-mana mengajak orang untuk dekat dengan para ulama dan majelis ilmu. Mereka amar ma'ruf. Maka kawan-kawan jamaah tabligh ini kemanapun, mereka aman-aman saja, karena mereka hanya amar ma'ruf. Tapi begitu ada yang nahi mungkar, maka mereka akan hadapi tantangan-tantangan ini di medan dakwah. Nahi mungkar itu yang menyebabkan masalah. Sedangkan kita, jangankan nahi mungkar, amar ma'ruf saja belum mampu. Maka betapa lemah keimanan kita. Saat azan berkumandang, hanya keluar diam-diam sendiri menuju masjid, bahkan lupa mengajak orang yang kita bayar minumannya dan makanannya untuk salat berjamaah. Kita memberikan makan dan minum kepada orang yang tidak kita ajak untuk berjamaah. Maka na'udzubillah, ini persoalan kita. Ada golongan yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin dalam hal ini dalam tanda kutip FPI. Ada golongan yang amar ma'ruf belum sampai nahi mungkar, mungkin kawan-kawan dari kalangan jamaah tabligh. Ada yang paling bawah, sudah tidak amar ma'ruf, tidak pula nahi mungkar seperti kita. Dan kita belum terbawah sekali, karena ada lagi di bawah kita, ada yang mungkar saja perbuatannya.